Kalau kita bikin mie menggunakan terigu hasilnya bisa kenyal, kenapa ya orang kalau bikin bakso, dimsum, dan sebagainya itu tidak menggunakan tepung terigu? Nah, apa jadinya kalau kita menggunakan terigu saat kita bikin bakso dan dimsum? Setidaknya hari ini ada 3 hal yang akan kita bahas sehingga Anda bisa memutuskan apakah memang tepung terigu itu bisa digunakan untuk membuat dimsum, bakso, dan sebagainya. Yang pertama kita perlu tahu dulu, pada dasarnya yang mengenyalkan dari sesuatu produk itu adalah protein. Sementara kalau kandungan tepung itu adalah karbohidrat. Sehingga seharusnya pemakaian tepung yang banyak itu tidak bisa menghasilkan suatu produk yang kenyal. Nah, mie sendiri bisa kenyal itu karena tepung terigu mengandung yang namanya gluten, di mana gluten ini sekitar 75%-nya itu akan berubah menjadi protein. Makanya sekarang Anda sudah dapat gambaran kan kenapa kalau mie dari terigu hasilnya bisa kenyal, karena ada gluten dan gluten ini protein. Lantas kalau sudah seperti ini, seharusnya Anda mulai berpikir, ya seharusnya kalau bakso, dimsum pakai terigu hasilnya lebih bagus dong. Nah, ini akan bawa kita ke faktor yang nomor 2. Secara logika, kalau kita bandingkan dengan takaran tepungnya yang tepat nih, sama-sama bagus, antara menggunakan tapioka, sagu, dan juga terigu, memang secara teori seharusnya lebih kenyal menggunakan terigu. Karena tadi ada glutennya, dan gluten ini protein, dan protein itu selalu mengenyalkan. Yang jadi permasalahan, fakta nomor 2 yang perlu Anda ketahui, kalau Anda menggunakan terigu, itu ada selalu rasa dan aroma yang agak berbeda. Nah, saya tidak bisa menjelaskan rasa dan aroma yang berbedanya gimana, karena itu Anda perlu coba. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan kenapa orang-orang jarang menggunakan terigu saat bikin bakso dan dimsum. Faktor ketiga yang jadi pertimbangan kenapa kok bakso, dimsum, dan sebagainya itu tidak menggunakan terigu, itu adalah masalah di harga. Nah, kalau kita ngomong dari bakso, dimsum, fungsi dari tepung itu pada dasarnya ada 2. Yang pertama adalah sebagai filler, jadi pengisi supaya hasil teksturnya itu lebih bagus. Dan yang kedua, pertimbangan menggunakan tepung itu biasanya mengurangi harga. Nah, kalau kita sudah ngomong harga, tentu kita perlu mempertimbangkan selisih harga antara terigu, sagu, tapioka, dan sebagainya itu gimana. Nah, kalau fungsi dari tepung tadi adalah menurunkan harga dan kita pakai terigu yang notabene selalu harganya lebih mahal, gimana? Apakah tidak jadi masalah? Nah, kalau sudah seperti ini Anda sudah dapat gambaran kan kenapa banyak pedagang bakso, banyak produsen dimsum tidak pakai terigu. Jawabannya ada 2. Yang pertama adalah kandungan dari rasa dan aromanya yang mungkin bisa mengganggu, tergantung seberapa sensitif Anda. Dan yang kedua adalah faktor masalah harga. Nah, ini perlu Anda perhatikan karena setahu saya terigu itu harganya bervariasi, di mana yang semakin tinggi proteinnya rata-rata harganya semakin lebih mahal. Padahal kalau kita ngejar kekenyalan, tentu kita mau tepung terigu yang tinggi protein. Nah, jadi kalau sudah seperti ini Anda sudah dapat gambaran dan ternyata Anda masih ingin mengenyalkan hasil dimsum bakso Anda daripada Anda menggunakan terigu yang ada plus minusnya seperti itu tadi, saran saya lebih baik Anda menggunakan produk yang namanya M100FT. Ini kandungan proteinnya lebih murni, meskipun harganya dia lebih mahal, jauh lebih mahal dari tepung, tapi pemakaiannya sangat-sangat sedikit dan dia sudah lebih efisien. Sehingga seharusnya secara biaya, ini akan membantu Anda untuk lebih menghemat. Dan kembali kan, kalau Anda memang pedagang, produsen dimsum, bakso, dan sebagainya, Anda seharusnya lebih memikirkan mana yang lebih penting antara harga atau biaya.